Pak Cahyo. Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik sekali. Nah ini Iya, sepertinya Bapak kok sedang wajahnya kok agak pucat. Kenapa Pak? Ada apa ini Pak? gini Bu, saya itu sedang punya apa ya, masalah kalau dapat dibilang itu masalah yang ada di sekolah saya itu Bu. Oh, jadi jenengan lagi punya masalah gitu ya, Mm-mm. makanya sekarang tampak layu begitu ya Pak ya. Nah, Belum sarapan karena juga. kita oh belum sarapan, karena kita Iya, sekarang lagi ngobrol-ngobrol gini ya Pak ya. ya. Dari pembicaraan kita ini kita apa yang pengen dicapai Pak? Ya, saya pengen bercerita sama Bu Emi, apa namanya, melepas unek-unek saja Bu. Sebetulnya ini permasalahan ya mungkin nggak dihadapi di tempat saya sendiri, tapi mungkin di sekolahan yang lain gitu Bu. Tadi kalau saya bercerita sama Bu Emi itu pengen ya salah satunya mendapatkan solusi seperti itu dari jenengan. Oh, berarti hari ini kita capaiannya pengen itu ya, pengen mendapatkan solusi yang terbaik dari Iya, masalahnya Bu. jenengan. Nah, kalau saya boleh tahu masalahnya itu apa yang sedang jenengan hadapi saat ini? Jadi gini Bu, saya kan guru mapel bahasa Indonesia nih, di sekolahan kami itu ada materi yaitu teks prosedur yang di sini menurut saya kalau kita membuat prosedur dengan apa namanya bahan yang seadanya pakai buku kertas terus digambar dan seterusnya, menurut saya kok kurang menarik, sehingga saya pernah mempraktekkan untuk menggunakan Canva supaya beberapa anak itu terfasilitasi Bu, karena memang apa namanya beberapa anak itu sudah ibaratnya udah meluncat, kalau yang rata-rata masih manual ini ada beberapa anak juga sudah meluncat ya. Nah, saya pengen fasilitasi itu, cuman masalahnya itu wifi atau apa namanya sarana prasarana yang ada di sekolahnya itu belum memenuhi, sehingga tidak bisa dinikmati oleh anak-anak secara menyeluruh gitu Bu. Sehingga yang pembelajaran Canva ini hanya beberapa anak saja yang bisa menggunakan, yang lain hanya sebatas mendengarkan Bu. Nah Oh, itu masalah saya itu Bu. oh jadi ini permasalahannya Pak Cahyo itu Pak Cahyo pengen pembelajaran itu sudah berbasis IT begitu ya Pak ya. Ya, Tetapi fasilitas di sekolah itu masih kurang mendukung ya berupa WiFi begitu ya Pak ya. betul betul Bu. Jadi Nah, pengen meningkatkan itulah Bu. Nggih. nggih. Nah, ada nggak, apa jenengan sudah melakukan apa gitu untuk memecahkan masalah itu? Apa Anda sudah melakukan sesuatu hal gitu atau belum? Ya sebetulnya saya sudah bergerak Bu ya. Untuk yang pertama saya sudah eh, mengadakan pembelajaran dengan seadanya anak. Maksudnya itu ada beberapa anak yang memang sudah siap dari rumah itu punya kuota atau punya data, pakai data gitu Bu. Nah itu hanya sekitar yang maksimal itu sekitar 10 dari 30 anak. Nah Hmm. itu saya sudah pakai tutor sebaya, hasilnya juga sudah lumayan lah. Tetapi menurut saya juga ada beberapa anak yang apa namanya yang belum terfasilitasi lah. Nah ini supaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesianya itu tercapai, ya pengen untuk memfasilitasi anak juga ada wifi dari sekolahan seperti itu. Ya, saya juga setuju ya. Berarti itu kan keadilan bagi seluruh rakyat rakyat yang ada di sekolah jenengan Ya, semuanya bisa difasilitasi dengan baik. Nah, ya Bu. kondisi ideal yang menurut Anda ideal itu bagaimana? Kondisi ideal yang Ya diharapkan jenengan? kalau ya, okay. Pembelajaran yang dilaksanakan dengan apa namanya semua bisa menikmati, bisa mengakses internet sehingga mereka merasakan hal yang sama Bu. Jadi semua itu sibuk mengerjakan kegiatan berkanvaria itu tidak hanya satu kelompok ini, satu kelompok itu, tapi setiap anak kalau bisa ya sudah bisa megang, sudah bisa membuat meskipun ada yang sudah meluncat sana, tapi setidaknya itu dasarnya mereka sudah bisa semua gitu. Idealnya seperti itu menurut saya tuh.
Berarti kondisi ideal itu kalau semua itu bisa difasilitasi internet dengan baik gitu ya, Pak? Iya, Apalagi khususnya untuk yang Canva itu nggih. Nah, iya Bu. kalau untuk saat ini, untuk mencapai tujuannya jenengan itu sekarang jenengan ada di posisi berapa kalau dibikin skala 1 sampai 10? Kalau saya masih karena apa namanya ya, karena fasilitasnya juga kurang ya masih 6 menuju ke 7. Oh, 6 menuju ke Ya, 7. 6 menuju ke 7. Nah, Mhm. kalau jenengan sendiri ingin meningkatkan meningkatkan dari 6 sampai ke 7 itu ke angka berapa? Kalau saya kalau bisa itu 8,5 sampai 9. Hmm, Karena melihat anak-anak juga apa namanya? Ya penggunaan IT-nya juga memang nggak semuanya bisa. oh Seperti itu. ya. Berarti tadinya yang dari skala berapa itu 6 sampai 7 mau dijadikan 8,5 lah ya Ya, sampai 9. Itu jenengan pasti kan punya apa ya? Punya strategi atau punya cara. Nah, rencananya itu jenengan itu mau melakukan apa? ya, kalau rencana saya itu kan saya mau itu loh, Bu, mau menghubungi atau kita menggunakan wali murid untuk membantu pembelajaran kami di sekolahan. Terus nanti juga kami mau mensosialisasikan penggunaan HP, Bu. Jadi selama ini kan penggunaan HP di sekolahan itu sekedar apa ya, seakan-akan hanya dinilai negatifnya saja, Bu. Kalau bisa nanti pembelajaran-pembelajaran yang menggunakan HP itu benar-benar tercover semua dengan sosialisasi pemahaman yang sama dari sekolahan kepada wali murid gitu, Bu. Karena jujur saja untuk dukungan wali murid itu sangat besar apa namanya ya untuk keberhasilan proses belajar mengajar apalagi yang berhubungan dengan apa namanya masalah kuota dan seterusnya itu. Tentu Ya, luar dukungan kita. biasa. Ya, saya setuju luar biasa sekali ya rencananya Pak Cahyo itu semoga terlaksana Ya, dengan baik. Kan setiap rencana itu kan pasti ada apa ya? Ada yang diprioritaskan. Nah, tadi kan jenengan bilang ada yang pengen sosialisasi, ada juga apa dari menghubungi wali murid lewat sosialisasi itu. Nah, apakah ada pihak lain yang terlibat selain wali murid dan jenengan sendiri? Ada yang ya, dilibatkan? ya. Jadi gini Bu untuk sosialisasi ini kan sebetulnya ini kan tugas sekolahan ya Bu. Yang jelas Iya. kami menggandeng teman sejawat yang mendukung pembelajaran menggunakan TI ini, terus juga kepala sekolah jelas itu. Cuman saya pinginnya juga nanti eh, untuk meyakinkan tidak hanya Canva Bu, tapi nanti melebar untuk video dan sebagainya. Kita juga ngundang apa ya kayak ahli-ahli jurnalis itu loh Bu, sehingga nggak hanya sekedar di situ untuk pengeditan video dan sebagainya. Jadi Hmm. ada apa ya kita mengundang tenaga ahli jurnalis dari mungkin dari SMA sini atau SMA sana sehingga untuk mengisi anak-anak itu Iya. sosialisasi lah. Ini Wah, luar pelatihan. biasa. Luar biasa sekali ya Pak kalau misalkan itu bisa tercapai dengan baik. Ya, Nah, ini kan karena setiap rencana pasti kita punya jangka waktu ya Pak ya. Nah, iya, rencananya dengan itu untuk kegiatan sosialisasi itu mau dilakukan dalam waktu dekat ini atau masih lama atau seperti apa bisa diceritakan? ya kalau jangka waktunya untuk jangka pendeknya itu ada Bu. Nanti insya Allah 2 minggu yang akan datang, insya Allah kami akan melaksanakan sosialisasi serta apa namanya pemahaman yang apa pemahaman penggunaan HP di wali murid Bu. Itu jangka pendeknya. Itu kan bisa dilaksanakan di grup WA. Terus Iya. untuk jangka panjangnya yaitu nanti kita mengumpulkan wali murid secara menyeluruh eh, untuk sosialisasi masalah HP ini Bu. Intinya Hmm. dari sekolah itu mendapatkan dukungan dari wali murid penggunaan HP bahwa HP itu ada manfaatnya. Sisi positifnya juga banyak gitu loh Bu.
Oh ya, berarti di sini poinnya itu pengen pengen sekolah itu memberitahu ke orang tua bahwa HP itu sebenarnya bermanfaat loh ya, bukan hanya Nah, game gitu ya. Nah, oke. ukuran ukuran keberhasilan rencana jenengan itu apa, Pak? Kalau saya boleh tahu. Ya ukuran ya nanti gini Bu. Jadi ketika siswa itu semua sudah pandai, sudah menguasai semua eh, apa ya IT atau aplikasi-aplikasi yang ada di HP, sehingga bisa digunakan untuk pembelajaran yang bermanfaat gitu Bu. Karena saya sendiri ya awalnya menggunakan Canva itu karena anak-anak itu sering menggunakan HP untuk ngegame, hitam nyelimur ke. Memang sekolahan kami kan memperbolehkan menggunakan HP supaya nggak apa namanya ya ngelantur gitulah. Seperti itu Bu. Iya, iya paham sekali saya ya. Pasti kan dari rencana jenengan ada gangguan ya Pak ya. Tidak mungkinlah kita memikirkan semua yang baik-baik saja. Kita pikirkan juga misalkan nanti ada gangguan. Itu jenengan Ya, kira-kira sudah ada gambaran belum bagaimana cara mengantisipasinya gitu kalau ada gangguan? oh, kalau gangguan ini sebetulnya sudah dianu sih Bu. Yang pertama untuk masalah penyatuan misi atau penyatuan konsep konsep penggunaan itu tentu eh, yang jelas kita harus berkomunikasi yang baik Bu untuk masalah ini. Jadi kita kumpulkan dengan komunikasi, dengan apa persiapan betul apa saja nanti kita buatkan apa namanya kayak bahan atau materi hal-hal yang positif mengenai HP dan seterusnya. Terus yang kedua mungkin eh, masalah ini Pak, Bu, sarana prasarana yang belum belum apa namanya belum bisa dilengkapi ya itu bisa ditanggulangi dengan dirembuknya dengan wali murid itu Oh, berarti pengadaan ya. berarti jenengan sudah punya jalan keluar nggih, sangat bagus sekali Pak. Nah, dari yang sudah tadi jenengan utarakan, kira-kira jenengan ada nggak komitmen terhadap rencana aksinya? Jenengan apa yang mau diistiqomahkan itu apa? Oh ya, betul Bu. Jadi yang pengen saya lanjut dari tahun ke tahun mungkin ya Bu ya. Ya meskipun teknologi berkembang terus ya ini tetap aplikasi kayak Canva, terus Quizzes juga nanti tetap kami sampaikan ke anak-anak meskipun kadang ya sekarang masih ngetren Canva ya Bu, besok tahun depan Iya. juga ada yang lain dan sebagainya. Tapi penggunaan seperti itu akan kami apa namanya maksimalkan sesuai dengan apa yang diperintahkan atau semboyan dari Ki Hajar Dewantoro. Kodrat kodrat zamannya kita pakai terus seperti Wah, itu. berarti komitmennya akan tetap selalu menggunakan teknologi ya, TI untuk pembelajaran. Wah, saya sangat setuju dan itu sangat bagus sekali ya Pak Cahyo ya. Nah, tadi jenengan juga mendapat apa ya, bantuan dari rekan kerja dan ada apa, dukungan jenengan butuh dukungan dari siapa untuk menjaga Ya, komitmen itu? ya dukungan saya itu yang paling baku itu yang dukungan dari teman sejawat tuh. Karena sebaik apapun rencana tanpa ada dukungan, nggak ada yang merangkul, nggak ada yang memotivasi ya kadang ya kita sebagai manusia biasa ya kadang lelah juga. Jadi adanya saling saling mendukung antara guru mapel satu dengan yang lain. Syukur-syukur nanti bisa kolaborasi antar mapel dengan mapel yang lain untuk penugasan dan sebagainya. Oke, Pak Cahyo, jenengan sudah mengutarakan tadi masalahnya, juga sudah mendapatkan solusi yang terbaik, yaitu dengan apa, nanti akan melakukan sosialisasi. Semoga kegiatan sosialisasi yang jenengan lakukan itu bisa berjalan dengan lancar. Ya, Gima ya, gimana perasaannya, Pak, setelah mendapatkan solusi dari permasalahan sendiri, diberi solusi sendiri, bagaimana perasaannya, Pak? iya. Sebetulnya nggak mendapatkan solusi sendiri ya Bu. Ya, ya. Ya, Tapi gini, apa? Saya perasaannya udah lega Bu. Karena bisa bercerita dengan Bu Emi, jika mengeluarkan unek-unek, kadang kesamaan persepsi kita merasa didukung oleh jenengan, didengarkan dengan baik, saya merasa lega aja Bu. Jadi mmm, apa ya? Ketika kita bercerita, berkeluh kesah ada yang mendengarkan dengan baik itu rasanya
Yo lega lah Bu, lega terus tambah pede untuk melaksanakan apa yang saya inginkan seperti itu. Ya terima Nggih. kasih sekali sudah mendengarkan mendengarkan cerita saya Bu. Iya, sama-sama, Pak. Nah, ini kan sudah selesai ya pembicaraan kita, sudah Ya, mencapai kesepakatan. Nah, kira-kira ini kan jenengan akan berjalan 2 minggu lagi, ya. kemungkinan ya nanti 2 minggu lagi kita ngobrol-ngobrol lagi, nggak apa-apa ya, Pak? Oh, Apa kita luangkan waktu untuk ngobrol dengan saya. baik Bu, terima kasih. Ya, 2 minggu lagi ya Oke. Bu ya. Nggih, terima kasih juga nggih, Pak. Ya sudah, untuk hari ini sesi ngobrol kita berakhir di sini ya. Terima kasih Pak Iya. Cahyo. Ya, Selamat siang. sama-sama Bu. Selamat siang. Selamat siang Bu Emi, ada apa Kajengaren ini kok pengen rasanya ada sesuatu gitu ya Bu yang pengen disampaikan? Iya Pak, ini saya mau ngobrol-ngobrol sedikit sama Pak Cahyo. Pak Cahyo ada waktu mboten nggih? Sebentar saja. Ya, ada enggak ini kebetulan lagi kosong. Oke, sebelum kita ngobrol kira-kira apa sih pembicaraan apa yang akan kita bicarakan itu Bu? Tujuannya itu. Ini Pak, saya tuh pengen cari solusi yang terbaik. Ya, ini kan motivasi belajar anak untuk mata pelajaran saya IPA itu sedang menurun Pak. Jadi saya pengen Oh, cari tahu solusi yang terbaik untuk meningkatkan motivasi anak itu apa gitu. oh, tadi jenengan anu ya motivasi yang seperti apa sih Bu? Mohon maaf kalau bisa didetailkan lagi ya Bu. Oh ya, Yang motivasi motivasi di sini itu motivasi untuk mengikuti pelajaran, Pak. Karena beberapa anak saya itu, saya merasakan mereka itu motivasinya itu sangat rendah gitu, Pak. Jadi mereka mengikuti pelajaran tetapi, ruh mereka itu nggak ada di pelajaran. Jadi ya mereka cuma hadir raganya saja, tetapi jiwanya tidak gitu, Pak. oh seperti itu berarti ibaratnya kayak ngalamun katakanlah ya Bu ya. Iya iya, Oh, jadi kayak kosong bangkainya gitu, Pak. kosong gitu ya. Iya. Oh, oke. Dari masalah jenengan itu apa yang sudah Anda lakukan Bu untuk 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 menghadapi itu? Sebenarnya saya sudah melakukan beberapa hal ya Pak. Yang pertama itu saya udah wawancara untuk beberapa Hmm. anak yang memang benar-benar menurut saya itu eh, motivasinya sangat rendah ya atau sering ngalamun di kelas atau rame sendiri gitu saya udah tanya pakai strategi itu segitiga restitusi udah tanya Oh, kenapa kayak gitu. Terus ya jawabannya ya menurut saya kurang memuaskan kayak gitu. Memang seringnya itu anak itu karena keadaan di rumah. Mungkin ada beberapa anak yang broken home, ada yang oh, memang jauh dari orang tua, terus sama baik atau kurang kasih sayang, kebanyakan seperti itu, Pak. Jadi datang ke sekolah itu ya cuma berangkat sekolah aja gitu. Enggak hmm. niat untuk belajar kayak gitu. Oh seperti itu. Berarti memang motivasinya rendah sekali ya Bu ya. Iya, motivasi dari dirinya Hmm. aja sudah rendah gitu, Pak. Hmm, termasuk dari masalah keluarga gitu ya Bu. Eee, Jenengan kan atau tadi oh iya. Hmm? Atau mungkin saya juga nggak tahu apakah dari keluarga atau dari teman, karena kan kadang anak sudah diajak bercerita, diajak ngobrol gitu, tapi ya hasilnya ya begitu ya, Pak. Oh gitu. Oke baik, jenengan kan sudah memberikan apa namanya kayak solusi ya Bu ya, memberikan gambaran-gambaran harapan lah ya. Itu kira-kira untuk mencapai tujuan itu jenengan dalam posisi berapa ini? Kalau diukur dari 1 sampai 10 itu Bu. Untuk Saya harapan. kalau diukur dari 1 sampai 10 mungkin ya masih di angka 5 ya, Pak, ya. Angka Di 5. angka Oh iya, berarti masih dari oh iya iya. Iya. Oke, baik. Berarti sangat sangat anu ya, ini lumayan rendah ya, Bu, ya? ini sangat urgent, Pak, sudah sangat urgent Sangat ini. oke. Dari situ, tentunya jenengan punya, kekuatan lah ya, artinya punya, rencana atau gagasan apa? Kekuatan apa yang Anda miliki itu, Bu? Saya paling kekuatan yang saya miliki itu ya saya tetap mau mencoba untuk tanya sama anak itu, baik secara pribadi atau mungkin dari, guru-guru sebelumnya.
Jadi nanti lihat track record-nya dia itu kenapa sih, apa dulu emang dari kelas 7 seperti itu atau tidak, kayak gitu. Karena saya kan mengajarnya itu kelas 8 ya, Pak. Nah, kelas Iya. 8 berarti kan saya sudah bisa bertanya kepada guru sebelumnya. Nah, saya, ya mungkin mau bertanya sama guru tersebut dan wali kelas sebelumnya, kenapa kok anak-anak ini jadi, apa ya, berubah? Karena tidak hanya satu 2 anak, Pak, tetapi ada beberapa anak yang seperti itu. Dan saya juga itu sih, apa, akan mencoba menggunakan berbagai jenis media atau modul pembelajaran atau metode yang nanti menyesuaikan dengan keadaan anak itu mungkin ya, Pak, setelah nanti kita ngobrol dulu, gitu Iya. mungkin, Pak. Oh, seperti itu. Ya banyak ya, Bu, ya. Jadi, Mmm. solusi dari jenengan itu. Tapi kan ada punya, apa namanya ya, prioritas utama yang menurut jenengan itu harus segera gitu. Kira-kira apa, Bu, ya? Kalau menurut saya yang paling harus segera ya mungkin saya akan itu wawancara ke anaknya dulu, Pak. Kalau memang misalkan kok, memang masalahnya itu ada di keluarga, ya nanti mungkin akan minta bantuan sama keluarganya atau di sini walinya gitu ya. Tetapi kalau misalkan masalahnya nanti kok anak itu menjawab ternyata ada di pelajaran saya, ya saya akan berusaha introspeksi dan belajar lagi. Mungkin akan membuat media pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak itu nggak bosen, kayak gitu. Oh, gitu Jadi ya. mungkin wawancara ke anak dulu itu yang prioritas buat saya sepertinya. Oke, Bu, terima kasih itu bagus sekali. Berarti langsung ke anaknya ya, Bu, ya. Iya. Terus dari hal itu kira-kira jangka waktunya itu kapan, Bu, mau dilaksanakan, Bu Emi? Kalau untuk wawancara sih 1 minggu ya, Pak, ya, untuk wawancara dan mencari, apa, itu mencari informasi sih 1 minggu cukup, tetapi mungkin untuk sampai ke refleksi ke diri saya sendiri itu ya 2 minggu lah, Pak, sampai 2 bisa minggu? benar-benar tahu iya, Ya, berarti kita bisa mengusik ya lebih dalam kalau 2 minggu ya, Bu, ya. Terus iya. untuk ukuran keberhasilan itu dari rencana Anda itu, bagaimana, Bu? Kalau saya ya keberhasilan saya itu kalau misalkan anak yang tadi bermasalah atau yang Ya. motivasinya rendah itu mau mengikuti pelajaran saya dengan baik. Mengikuti dan tahu pelajaran saya, nggak cuma hadir gitu, tapi bisa ikut mengerjakan tugas, seperti itu, Hmm. Pak. Karena selama ini ya, karena hanya hadir ya tugasnya kosong gitu, Pak. Oh, sampai tugasnya kosong ya, Bu? Iya. Kalau boleh tahu ini, Bu, itu, kosongnya seberapa parah gitu loh, Bu? Kok sampai jenengan itu tadi menuliskan 5 itu? Boleh Untuk ceritakan? sampai oke, Pak, ini untuk sampai kemarin itu kan kita masuk, akhir Juli ya, pembelajaran aktif Iya, Agustus sampai mhm. pertengahan September 1,5 bulan, saya udah di satu kelas, itu udah ada 7 penilaian. Itu anak itu kosong 7-7-nya, Pak. Walah, berarti juga memang darurat ya, Bu, ya? Iya, Oke. ini kalau misalkan misalkan besok tugas teman-teman yang lain itu nilainya ya paling kosongnya 1, berarti kan sudah ada punya 5 nilai, sudah punya 6 nilai. Nah, dia kan Iya. belum punya sama sekali 7. Nah, saat besok harus, apa ya, akhir semester kan, apa ya, saya sendiri merasa kesulitan nanti untuk mengejar anak itu untuk Oh, memperoleh gitu. nilai. Kalau misalkan saya tidak memberikan nilai juga kasihan temennya yang benar-benar mengerjakan tugas dari awal, begitu. Iya, Jadi kan betul. kita harus adil, ngoten. Demi Walaupun keadilan. walaupun nilai itu nggak segalanya, tetapi kan tetap nanti kita membutuhkan nilai untuk di nilai akhir kan nggih, Pak, ya. Iya. Itu Bagus makanya sekali, karena Bu. urgent. Iya, bagus. Makanya Itu berarti dengan menerapkan keadilan yang baik gitu. Terus anak juga merasa, pastilah. apa namanya, dihargai gitu ya, Bu, ya. Baik, Bu Iya. Emi, untuk gangguannya tentunya ada ya, Bu, untuk apa namanya ya, rintangan-rintangan itu bagaimana cara Anda mengantisipasi itu, Bu? Kalau gangguan-gangguan pasti ada ya, karena kan kita tidak bukan bukan dukun yang tahu anak itu bohong atau tidak, ya kan. Betul, Walaupun Bu, kita ya. sudah berusaha ngobrol, tetapi kita Hmm, tidak tahu jawaban anak itu benar, maksudnya benar dari hatinya apa enggak. Nah, mungkin iya. nanti tetap, mencari tahu dari orang-orang yang terdekat. Dari orang-orang Mmm, terdekat mungkin bisa walinya atau teman-teman dekatnya, atau mungkin kalau dia punya geng, kan biasanya anak-anak yang seperti itu punya geng. iya Nah, betul. tanya sama temen-temennya gitu. Wah,
Berarti Bu Emi sudah bisa menyelami ya. Ternyata untuk pergaulan anak usia SMP itu seperti ini dan seperti itu. Bahkan bisa mengantisipasi ya gangguan-gangguan atau masalah-masalah yang muncul ke depannya. Baik Bu Emi, untuk tentu kan kita punya masalah, pengen menyelesaikan dengan caranya Bu Emi yang bagus sekali itu. Kira-kira komitmennya terhadap perencana aksi mau seperti apa? Saya komitmennya mungkin akan berusaha selalu perhatian sama anak ya, mengetahui kebutuhan anak. Kan kita dari ekspresinya juga tahu ya kalau anak ini bermasalah atau tidak gitu. Mungkin akan mencoba untuk memahami anak bukan hanya dari sisi saya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai temannya gitu. Jadi bisa lebih mungkin anak akan lebih terbuka, walaupun nanti tetap ada batasan-batasan gitu Pak. Iya, berarti masuk ke anak dulu ya Bu. Oke baik Bu, untuk ini Bu, untuk menyelesaikan motivasi ini kan tentu kita nggak bisa sendiri nih. Jenengan butuh bantuan, kira-kira butuh bantuan atau apa ya, dukungan dari siapa? Kalau butuh bantuan jelas butuh ya Pak, karena Ya, saya makhluk sosial. Yang jelas yang pertama saya butuh bantuan dari wali kelasnya, karena kan wali kelasnya kan menjadi orang tuanya di sekolah ya. Minta ya. bantuan sama wali kelas, setelah itu juga sama pihak sekolah. Di sini kebijakan kepala sekolah untuk misalkan saya memberikan apa ya sesuatu kepada anak itu didukung begitu. Terus selain itu juga rekan sejawat dan juga apa ya wali ya. Jadi Oh, komite gitu. juga butuh sekali. Berarti lebih luas sampai ke komite ya Bu ya. Wah Iya, bagus. Bu. Ini jenengan sudah bisa menyelesaikan masalah jenengan dengan tuntas kalau seperti ini. Baik Ibu, setelah kita ngobrol dari awal hingga akhir, bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita dengan saya? apa ya, perasaan saya tuh jadi lega gitu loh Pak, karena kan, mau tidak mau kan masalah anak itu walaupun cuma satu anak tetapi bisa mempengaruhi semuanya ya, bisa mempengaruhi mood kita sebagai pengajar juga. Dan bercerita sama jenengan itu jadi saya kayak lebih enak gitu Pak, karena Pak Cahyo itu tidak menge-judge saya, tidak menyalahkan saya karena anaknya nggak mengerjakan tugas. Kan ada beberapa orang yang kalau diceritani atau dikasih tahu seperti ini malah nge-judge, "Ya mungkin kamu nggak maksimal ngajarnya," atau seperti apa, tetapi Pak Cahyo tidak menghakimi saya, jadi saya ngerasa sangat lega. Terima kasih sekali Pak Cahyo atas Oh waktunya. seperti itu. Baik Bu. Kira-kira kapan kita mau ngobrol lagi Bu? Tadi kan 2 minggu, 2 minggu ya Bu untuk Ya. menyelesaikan masalah jenengan ya. Nah berarti kita 2 minggu lagi kita ketemu ya Bu ya. Iya, kalau Pak Cahyo ada waktu. Kalau ada waktu ya. Ya, saya tunggu legane Pak Cahyo aja. Pak Oh, Cahyo kan sibuk. ya, siap Bu. Oke, berarti 2 minggu Terima lagi kasih. nggih Pak, nanti saya hubungi saja Pak Cahyo Ya, kalau misalkan ada waktu. ada cerita lagi atau yang hal perlu disampaikan